Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Hafifah dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kajian tentang Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil. Namun dalam prakteknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapat tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh DI atau TII yang ingin mendirikan negara dengan agama Islam. Periode yang kedua, tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak dalam bidang politik. Demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Yang ketiga, periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. 2. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Yang ketiga, era reformasi. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya.
Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya. Sisi gelap pelaksanaan Pancasila. 1. Masa Orde Lama, adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945 sampai 1950 adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi untuk kepala negara, sedang kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Yang kedua, masa Orde Baru. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun dan terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4. Dan di masa era reformasi, menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya dan pergantian presiden secara singkat dan era reformasi. Inilah kajian atau penjelasan tentang Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dan era reformasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.